di atas iman, diteguhkan di atas din yang hak, diteguhkan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bahasan kita hari ini melanjutkan ensiklopedi larangan yang ada di Riyadhus Shalihin. Sampai pada bab 310, ya. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bab an-nahyu 'anil khusumah wa raf'is saud wa insyadid dhalah wal bai' wal ijarah wa nahwiha fil masjid. Larangan karahat an-khusumah, larangan atau dimakruhkan al-khusumah. Al-khusumah ini pertikaian, pertengkaran, ya. Di sini terjemahkan pertengkaran di masjid, ngangkat suara, cari barang yang hilang, jual beli, sewa menyewa, dan semacamnya di masjid. Ini bahasan ini sebetulnya para ikhwah akhwat sekalian bicara tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid. Kita tahu masjid ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini dulu yang harus kita fahami sebetulnya. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid ini milik Allah. Ya. Masjid ini milik Allah. Disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kehormatan dan kemuliaan. Ya. Disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kehormatan dan kemuliaan. Karena masjid ini milik Allah, maka fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan berbuat syirik kepada Allah di dalam masjid. Artinya beribadalah hanya kepada Allah. Beribadalah hanya kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Ya. Kemudian di sisi lain disebutkan ayat fi buyutin adinallah an yudhkar wa turfa' fi an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, disitulah yang harus diagungkan, dimuliakan. Yudhkar, zikir, nama Allah disebut, membaca tasbih, tahmid, pagi dan sore hari di dalamnya. Jadi fungsi masjid ini yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa masjid ini tidak pantas untuk dilakukan apapun kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fungsi dan bagian dari kemuliaan masjid yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Artinya inilah bagian dari menjaga kemuliaan masjid. Ya. Dan pula Rasulullah SAW menggunakan masjid di masa kehidupan beliau untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam, kemaslahatan Islam, untuk dakwah, ya, untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk itu beliau menyiapkan pasukan perang di dalam masjid, bermusyawarah untuk persiapan perang dan jihad fi sabilillah itu di dalam masjid. Di amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan
di dalam masjid pula. Nah, ini tuh fungsi utama dari masjid. Ya, ini adalah bagian dari memuliakan masjid yang sehingga di dalam ayat tadi masjid ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita buatkan skemanya masjid ya. Masjid ini adalah rumah Allah. Wa annal masajida lillah. Disandarkan kepada Allah. Rumah Allah artinya menunjukkan apa? Menunjukkan ini kemuliaan. Disandarkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan. Nah, untuk itu di sini ada fungsi masjid yang disyariatkan. Fungsi masjid. Nah, fungsi masjid yang pertama adalah ibadah hanya kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah berarti apa? Dan menjauhi syirik di dalamnya. Menjauhi syirik. Kemudian di sini untuk berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa? Untuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk di dalamnya apa? Berarti di sini adalah ada ilmu. Amar ma'ruf nahi munkar berarti di sini ada jihad seperti yang ada ilmu alias di sini dakwah. Ya, ada jihad sebagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah di dalam masjid. Ya, bermusyawarah di dalam masjid untuk persiapan perang Uhud yang kita tahu itu, ya kan? Kemudian untuk kegiatan sosial berkaitan dengan sosial, seperti Rasulullah SAW menampung para sahabat yang tidak memiliki tempat, ya, tidak memiliki tempat tinggal, ya, nggak punya siapa-siapa di sana. Mereka ditampung di dalam masjid yang dikenal dengan kisah cerita Ashabus Suffah, ya kan, cerita Ashabus Suffah. Nah, mereka para sahabat yang tinggal di dalam masjid. Nah, jadi kenapa muncul mereka para sahabat yang tinggal di dalam masjid ini? Mereka adalah orang-orang yang datang seperti Abu Hurairah dan yang lainnya yang datang dari Yaman. Ya. Mereka tidak memiliki keluarga, nggak memiliki teman di situ, nggak ada uang, mereka miskin. Ya. Akhirnya mereka ditempatkan oleh Rasulullah SAW di dalam masjid, di salah satu sudut masjid. Jumlah mereka nggak dikit loh jamaah. Ya, jumlah mereka kira-kira ada 70 sahabat yang tinggal di dalam masjid. Makannya dari mana? Ya dibantu oleh para sahabat yang lain. Rasulullah SAW datang membawa makanan buat mereka. Dan Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya datang membawa makanan untuk mereka. Seperti yang dikisahkan oleh Abu Hurairah dalam beberapa riwayat yang sahih. Nah, ini sedikit tentang masjid. Lalu berarti di sini ada untuk itu, untuk menjaga masjid ada beberapa larangan. Nah, di sini ada beberapa larangan. Ada beberapa larangan. Apa fungsinya larangan ini? Tentu ini untuk menjaga menjaga kemuliaan masjid. Nah, untuk menjaga kemuliaan masjid. Apa itu? Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Artinya ini bertolak belakang dengan
fungsi dari masjid itu sendiri. Sebagaimana nanti akan kita lihat riwayat-riwayat hadis yang mengatakan itu. Pertama, larangan berkaitan dengan masjid. Apa itu? Mengumumkan apa? Barang hilang. Nah, jadi seringkali kalau ada orang barangnya hilang diumumin di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada para jamaah. Ditemukan sebuah jam tangan. Barang siapa yang kehilangan dan seterusnya. Silakan menghubungi takmir masjid. Kan ini dilarang di dalam syariat Islam. Ya. Tidak boleh mengumumkan apapun. Mengumumkan barang hilang maksud saya. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Ya. Kalau zaman dulu yang diumumkan barang hilang itu apa? Nggak ada jam tangan zaman dulu jamaah. Nggak ono dompet. Nggak ada dompet. Nggak ada apa namanya? Handphone. Ya. Terus nggak ada tasnya kulit biasa mereka kan gitu. Jadi nggak ada pernak-pernik yang ada sekarang ini. Ya, kacamata. Wah, Masya Allah zaman itu kan sehat-sehat itu matanya mereka itu para sahabat ya. Luar biasa itu mereka itu. Zaman now aja nggak tahu ya muncul kacamata lah ini gitu ya. Nah, diumumkan gitu. Kalau zaman dulu hilangnya apa? Zaman dulu hilangnya bola, hilang kambingnya, hilang ontaknya, keledainya, hilang. Ya, diumumin di masjid. Ya, intinya kan sama, ada barang yang hilang. Ya, ini. Kemudian dilarang untuk apa lagi? Untuk mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Ya, apalagi berantem. Nah, jadi biasanya kan habis sholat ngumpul-ngumpul nih bapak-bapak. Pertama sih 2 orang. Habis itu muncul nih satu lagi. Jadi 3. Muncul jadi 4. Akhirnya diberisik di masjid. Mau rame berisik dalam masjid. Jadi berisik dia rame. Habis sholat memang. Jadi kesannya berisik itu di waktu sholat saja. Kalau ada orang sholat berjamaah, lagi sholat berjamaah atau di situ ada sholat, ada orang sholat, jangan berisik. Tapi kalau nggak ada orang sholat, rame itu ngumpul sebelah sini bapak-bapak. Apalagi ibu-ibu datang mau pengajian. Waduh. Kalau mikrofonnya nggak ada bang, ibu-ibu mau pengajian udah dimulai, itu pun nggak langsung berhenti. Ya, emak-emak. Ya, jadi mengeraskan suara. Ya, ya, mengeraskan suara itu dilarang ini di masjid. Ya, karena berlawanan dengan apa namanya? Berlawanan dengan kemuliaan masjid. Wa yulhaqu bihi kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, termasuk dalam mengeraskan suara di sini adalah apa? Transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Nah, di dalam masjid enggak boleh. Dalam masjid itu mana? Area masjid. Nah, transaksi jual beli di area masjid. Habis sholat nih duduk masjid. Si fulan pedagang batu. Pak tuh, iya nih aku punya batu nih bagus. Wah, boleh dong. Berapa tuh? Berapa tuh? Ini 1 juta. Waduh, tawar menawar terus di situ. Ya, tawar menawar. Setelah tawar menawar jadilah transaksi. Nah itu namanya transaksi. Tapi kalau dia ngomong apaan? Batu dijual. Iya, saya mau jual. Oh. Boleh nggak begitu?
Boleh, karena dia bukan transaksi. Dia cuman ngasih tahu, saya punya produk ini untuk saya jual. Deh, oh ya, saya tertarik. Berapa? Keluar. Deh, mau nawar-menawar keluar. Tapi kalau hanya memberikan informasi bahwa saya punya produk ini, si Fulan punya produk ini dijual, ada warung dia apa namanya opening baru dibuka, ya makan seumpamanya. Informasi-informasi tidak ada masalah karena belum terjadi transaksi jual beli. Kemudian yang dilarang apa? Kontrak, transaksi sewa menyewa, transaksi sewa menyewa. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Gak boleh di sini. Kenapa ini semua dilarang? Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan ini kembali kepada satu titik, ya kan? Apa itu? Apa? Ini berkaitan dengan dunia. Kalau kita perhatikan yang ini berkaitan dengan apa? Manfaat. Nah, kalau ini manfaat ini. Ini kembali semua ini kembali kepada dua. Manfaat manfaat pribadi, manfaat pribadi, yang kedua manfaat sosial. Manfaat pribadi itu apa? Ibadah hanya kepada Allah, zikir, baca Quran. Dan itu kan manfaat pribadi. Manfaat sosial apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Sosial untuk kepentingan masyarakat. Nah, semua ini kategorinya apa jamaah? Ini semua apa? Ibadah. Ya, ini semua ibadah. Tapi kalau pure untuk duniawi, dia masuknya ke sini. Ngumumin barang hilang. Lantas bagaimana solusinya jika memang di masjid itu ditemukan beberapa barang yang hilang? Ada masjid itu naruh apa namanya? Kayak kotak begitu gede ya. Ditempel situ, ini barangnya hilang. Udah nggak diumumin, dia taruh aja. Tapi itu juga pengumuman juga ya. Sama aja ya pengumuman. Tapi pengumuman itu kan bisa pakai mulut ya. Tapi yang dimaksud dia mengumumkan di sini adalah pakai suara. Nah, di sini bersuara di sini. Dia ansyad itu pakai suara dia. Makanya masuk di sini dihubungkan dengan mengeraskan suara. Berarti kalau ngumumin di masjid nggak boleh, berarti mengeraskan suara nggak boleh, berarti orang transaksi nggak boleh, berarti orang sewa menyewa nggak boleh. Ini dikaitkan jadi satu oleh Imam An-Nawawi rahimahullah karena masuk dalam konteks ada perkara dunia yang merusak kemuliaan masjid. Wallahu a'lam. Kita lihat hadis-hadisnya. Kita lihat hadisnya 1696. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid faqul la raddaha Allahu alaih fa innal masajida lam tubna lihada. Lihat nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya suatu saat dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mencari barang hilang di dalam masjid, nah, hendaknya dia mengucapkan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk ini. Lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seseorang, yanshud an-nasdu diartikan oleh para ulama adalah al-i'lam, mengumumkan. Ya, an-nasdu diartikan oleh para ulama mengumumkan.
Ya. Sebagian yang lain mengartikan seperti yang ada di kitab Aunul Ma'bud, ya, syarah Sunan Abi Dawud, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Ada yang mengartikan yanshud ini adalah yatlub, mencari. Ya. Jadi ini lebih dominan maknanya adalah mengumumkan. Karena mengumumkan itu juga mengandung makna di dalamnya mencari, bukan masuk ke masjid nyari-nyari tok, enggak. Maksudnya di sini adalah mengumumkan. Jadi maknanya man sami'a rajulan, kan ia mendoakannya apa? La raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Berarti doanya apa? Doa keburukan. Jadi kalau ada orang ngumumin barang hilang di masjid, berarti doain semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Nah, ini menunjukkan nahi, larangan. Larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Dan boleh bagi yang mendengarkan pengumuman itu untuk mendoakan keburukan buat yang punya barang dan yang mengumumkannya. Jadi ini sebuah larangan. Ya, dhalah itu artinya binatang yang hilang. Tapi maknanya adalah semua barang yang hilang lalu diumumkan di masjid. Ini adalah sebuah larangan yang jelas di hadis ini. Apa alasannya? Nah, disebutkan alasannya di sini. Fa innal masajid lam tubna lihada. Masjid dibangun bukan untuk ini. Ya, dengan individu-individu para sahabat di dalam masjid. Di situ ada persiapan untuk jihad di dalam masjid. Ya, jadi ini yang dikecualikan karena ini memang masjid dibangun untuk tujuan ini. Adapun mengeraskan suara, ribut-ribut, rame-rame di masjid, ya ini dilarang karena mengganggu kemuliaan dan merusak kemuliaan dari masjid itu sendiri. Kemudian hadis yang berikutnya 1697. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu dhalatan faqulu la raddahallahu alaik rawahu Tirmidzi. Dan darinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang berjual beli di dalam masjid, yabi' itu menjual, yabta' itu membeli. Jika apabila kalian melihat orang menjual dan membeli di dalam masjid, nah berarti kan ada akad transaksi, bukan ngasih tahu. Saya punya barang ini dijual. Jadi menjual
mau dagangan di pasar atau di jalan situ nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya. Ada lagi, ini mohon maaf nih ya. Penceramah mengatakan demikian. Ceramah ajakan untuk belajar. Tapi kalau sudah, ya ini buku saya jamaah, nanti Kang berminat memesan, ya silakan temui di ruang tamu, ruangan yang di mihrab, kan begitu kan ya. Biasanya kan di tempat imam itu kanan kiri ada ruangan. Nah, habis ceramah pada datang itu ke dalam situ beli bukunya. Ustadz saya beli 2 dong. Oh ya ini transaksi di situ. Kenapa? Ustadznya ada banyak, kan gitu kan banyak. Kalau hanya memberitahukan, ini buku saya, silahkan Anda koleksi, beli di luar sana. Di toko buku, jangan di sini beli ya. Nah boleh, tidak ada apa-apa. Radhiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjidi faqala man da'a ilal jamalil ahmar faqala Rasulullah SAW la wajatta innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu rawahu Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasannya seorang laki-laki pernah mencari sesuatu di masjid seraya berkata, siapa yang dapat memberitahukanku unta merah? Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga kamu tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan ia dibangun. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Lihat di sini. Dia memberitahukan, bukan sekedar nyari terus mulutnya diem muter gitu ya. Enggak, tapi dia ngomong, bikin pengumuman, siapa yang menemukan ini, siapa yang nemuin ini. Nah, ini dilarang, bahkan boleh didoakan keburukan padanya. Jadi ini menjelaskan hadis yang pertama tadi. Contoh, si fulan barangnya hilang. Masuk masjid dia. Ya, masuk masjid. Muter, nyari gitu. Ada orang kepo, kan biasanya kan gitu. Mas ngapain? Ini nyari jam tangan saya tadi hilang. Oh iya, nemu nggak mas jam tangan saya mas? Warnanya ini. Loh kamu taruh di mana tadi? Saya tadi kan sholat di sini. Kemungkinan kan ketinggalannya di sini mas. Handphone saya tadi saya taruh di sini. Saya lupa langsung pergi. Oh, dari tadi saya nggak ketemu ya mas. Masa iya. Coba mas barangkali ada di rak. Terjadi dialog. Ya kan terjadi dialog di situ. Iya. Oh, coba mas cari. Iya saya cari ya. Nemu. Ketemu lagi sama orang nanya. Mas kelihatan handphone saya nggak mas? Handphone apa? Handphone Sumsum mereknya. Umpama. Sumsum tulang belakang. Nggak. Handphone ini. Oh nggak ngelihat ya mas? Oh ya makasih ya. Muter lagi. Nah, mas ngelihat handphone saya nggak? Tadi di sini. Ini bagian jadi yang dimaksud pengumuman bukan mikrofon panitia. Diumumkan kepada para jamaah. Enggak. Dia sendiri muter nyari. Ini juga termasuk bagian seperti yang disebutkan dalam hadis Buraidah ini. Ya. Terus kalau hilang gimana Ustadz? Ya sudah, qadarallahu laka, takdir Allah buat kamu. Ya kan? Sudah, nggak usah bikin pengumuman. Kalau mau Anda lihat, datang ke tempat duduk Anda yang tadi, diam. Kalau ada sang kepo, nggak usah dijawab. Iya Pak, nyari barang saya, ya handphone hilang. Dosa kamu. Nyari berarti kamu. Ya ngomong, udah diem aja ngelihat, nggak ada, tirak nggak ada. Sudah.
wassalam. Deh, pulang, beli lagi. Hmm. Pujian-pujian kepada Rasulullah SAW yang bersifat berlebihan. Oh, sok tahu loh. Ya iya tahu karena kita ngerti bahasa Arab, ente yang nggak ngerti bahasa Arab. Jadi asal baca kan, ya mayu kita baca bait-baitnya, coba terjemahin secara benar dan maknain dengan iman. Jangan dimaknai dengan hawa nafsu dan fanatik, ya. Maknai dengan iman, maknai dengan fitrah Anda. Ya. Nah, kalau yang seperti ini apa? Ya tentu tidak diperbolehkan. Ini syair-syair bukan kecintaan lagi, tapi ini syirik lagi udah syairnya. Ya, ditambah lagi dengan bahasa Betawinya apa? Ketimpring. Ya, ditambah lagi dengan rebana kubra. Ya. Ini jadi lihatlah, dilarang pula untuk baca syair-syair. Jadi boleh kita membaca syair tapi yang membangun keimanan kita kepada Allah, memberikan semangat amal soleh seperti yang dilakukan oleh sahabat Hasan bin Thabit. Selain itu tidak. Hadis yang terakhir. Nah ini menarik nih, ini berkaitan dengan orang yang ngobrol suaranya keras-keras. Ya, ngobrol suaranya keras-keras. Ya, ngumpul beberapa laki-laki atau ibu-ibu nungguin pengajian, ngobrol rame-rame dalam masjid. Lihat nih, Anis Sa'ib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu anhu qal, kuntu fil masjid fahasabani rajulun fanadhartu fa idza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal min aina antuma faqala min ahli Taif. فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما
tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulillah SAW. Allahu akbar. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ib bin Yazid, salah seorang sahabat, beliau berkata, suatu ketika aku berada di dalam masjid, yaitu Masjid Nabawi. Lalu ada seorang laki-laki melemparku dengan kerikil. Setelah aku melihatnya, ternyata orang itu adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, lihat nih jamaah, manggilnya nggak pakai mulut, manggilnya ngelempar. Allahu Akbar. Lihat nih sahabat memanggil pakai kerikil. Kalau nggak disamperin. Allahu Akbar. Ya, luar biasa nih. Dia lantas berkata, pergilah dan bawalah kepadaku 2 orang. Lah ini ngomong, iya karena ini bagian dari apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar. Aku pun pergi lalu kubawa kedua orang itu kepadanya. Jadi ada 2 orang ngobrol-ngobrol. Jadi 2 orang ngobrol-ngobrol dengan suara keras. Umar bin Khattab ingin menegur dia. Memanggillah si fulan ini, si Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid dipanggil. Ini bahasanya halus. Maksudnya la auja'tukuma, niscaya saya cambuk kamu. Saya gebukin karena telah meninggikan suara dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat nih. Jadi apa? Eh, larangan mengeraskan suara di dalam masjid. Dan juga menunjukkan apa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat apa namanya kemungkaran, dah boleh. Anak suatu hari lagi duduk di Masjid Nabawi, lagi umrah waktu itu. Sepi, habis sholat lah. Ya, saya lagi duduk di situ. Ada jamaah Indonesia tidur tengkurap jamaah, bukan celentang begini enggak celentang. Tidurnya tengkurap, murni tengkurap begini. Ya, samperin sama orang Saudi pakai bajunya mereka Saudi gitu ya. Disamperin jamaah, dibangunin. Dia tidak paham, terus nyamperin ke Ana. Inta Yamani Indonesia, katanya dia. Kamu orang Indonesia juga ya, tapi bisa bahasa Arab kamu lah, katanya dia ngelihat wajah. Ana bilang, iya saya bisa sedikit-sedikit. Ana bilang begitu. Tayyib, kalau gitu ente kasih tahu dia. Apa? Jangan tidur tengkurap. Tidur tengkurap ini tidurnya setan. Kasih tahu dia. Apalagi ini masjid Rasulullah SAW. Masya Allah, zakallah khair. Allah ibarik fik. Ana bilang, Pak, ya, Bapak diingatkan oleh beliau. Oke. Jadi inilah jiwa barakallahu fik. Berarti syiddah, keras, tegas loh. Keras itu maksudnya tegas dengan orang yang ngeyel. Udah tahu tapi tetap dikerjain. Nah, ini harus bersikap tegas dengan mereka. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih pertemuan berikutnya masih temanya menjaga kemuliaan masjid gitu ya. Minggu yang lalu
kebersihan masjid. Dengan apa? Dengan menjaga aroma yang sedap, sejuk, wangi masjid ya. Jangan sampai masjid ini bau nanu-nanu. Ya, barakallahu fiik. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita dengarkan dulu pertanyaan yang masuk lewat ini secara. Bazar tersebut digunakan untuk membayar keperluan masjid seperti bayar listrik dan sebagainya. Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Pak. Semua itu kembali kepada batas area masjid itu di mana. Ya, tapi kalau dia si pedagang-pedagang ini bazar melakukan bazar di area parkiran, ya di area parkir. Area parkir ini kan berarti wallahu a'lam bissawab, menurut pandangan saya ini bukan bagian dari masjid. Ya, kan ada area parkir, ada area serambi masjid. Nah, kalau berada di area parkir kan berarti siapapun boleh parkir di situ. Mau dia ke masjid, mau dia tidak ke masjid, dia bisa parkir mobilnya, kendaraannya di area situ. Dan itu memang disediakan untuk mobil, kendaraan, orang ya yang ada di situ. Makanya menurut hemat saya itu bukan area masjid. Selama bukan area masjid ya tidak ada masalah. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, kalau di wilayah Ana ada masjid yang suka jualan di sekeliling bangunan masjid, apakah boleh Ana sholat di masjid tersebut atau sebaiknya sholat di rumah? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kalau bicara sesuai dengan pertanyaannya, maka boleh bagi Anda untuk sholat di situ, tidak ada masalah. Tentu tidak mengurangi apa namanya, tidak menjadikan Anda dilarang untuk sholat di situ, tidak boleh. Tetap sholat di situ tidak ada masalah. Cuman yang salah adalah individunya, personnya yang salah. Lalu apa yang dilakukan? Nasihati. Ya, dinasehati. Ya, kalau nggak didengerin ya boleh Anda melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Doain, ya, la arbahallahu tijaratak. Semoga daganganmu nggak laku. Ya, semoga daganganmu nggak untung. Ya, tapi nasihati dulu, jangan langsung ngomong begitu. Melalui mikrofon masjid. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang dilarang dan disajikan hadis-hadis itu oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di kitab beliau Ahkamul Janaiz. Disebutkan hadis-hadisnya tentang larangan mengumumkan jenazah wafat seseorang di masjid, di mikrofon masjid. Ya, dilarang. Ya, jadi yang boleh di mana? Ya alhamdulillah. Kalau zaman dulu kan pengumumannya di luar masjid dia mengumumkannya. Tapi sekarang ada yang lebih dahsyat dari itu semua. Apa itu? Grup WA, media sosial. Ya kan? Grup media sosial yang wafat di mana yang diberitahukan dalam jam yang sama sudah sampai keluar kota semuanya. Ya, kalau dulu kan butuh berapa lama untuk info ke sana kemari ya. Kalau sekarang si Fulan meninggal di menit ini, beritanya sudah langsung nyampe ke seantero dengan media, dengan medsos itu. Ya, barakallahu fiik. Izin satu lagi boleh Ustadz? Silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana sekarang dengan bangunan masjid yang juga sering sekali dipakai sebagai gedung pertemuan, Ustadz, atau gedung untuk pernikahan di lantai bawah atau lantai atasnya? Jazakallahu Ya, khairan katsirah. ya, ini juga sama. Masjid dipakai untuk gedung pertemuan. Nah, coba sekarang sejalan nggak dengan sebelum saya yang menjawab, memang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Ingat, karena Allah, bukan dunia. Wa annal masajid lillah. Masjid ini karena Allah, untuk Allah, cari ridho Allah dibangun. Berarti segala sesuatu yang tujuannya karena Allah, maka ini diperbolehkan. Contoh, tadi berarti yang paling utama adalah tentu ta'abbud, ibadah yang kembali kepada dirinya sendiri, yaitu ibadah, sholat, ini itu zikir, membaca Quran yang kembali kepada dirinya sendiri, kepada Allah. Ada ibadah yang mutaaddi, ibadah yang manfaatnya kepada dirinya dan kepada orang lain. Seperti yang kita jelaskan tadi. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, dan kegiatan sosial yang menyantuni orang, dan gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, ya, dakwah di situ, majelis taklim, ya, terus majelis diskusi ilmiah secara ilmu syar'i di situ, individu. Nah, ini bagian dari situ semua. Sosial, di situ ada masyarakat nggak mampu, miskin, butuh pertolongan, maka kan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Nah, sekarang transaksi itu terjadi di mana? Si Fulan datang ke kantor masjid, datangnya kemana? Datangnya ke kantor masjid, ya kan? Dia bikin di bawah ada ruangan-ruangan kantor, ya, atau di atas ada ruangan-ruangan jadi kantor. Dia datang ke situ, Pak, mau cari info untuk kawinan di sini berapa sewanya? Oh iya, ini paketnya, ini sewanya ruangan sekian, ini cateringnya sekian. Oke Pak, yang ini ada diskon, dada. Oke, saya berarti transaksi apa ini namanya? Transaksi sewa menyewa, jual beli jasa, sewa tempat dan jasa orang di situ. Dan transaksi apa? Makanan. Dia jual beli makanan di situ. Catering, jual beli aksesoris yang ada di sana, bunga dan sebagainya. Boleh, nggak boleh, nggak pantas masjid dijadikan untuk ini. Bukan nggak pantas lagi, dilarang jamaah untuk melakukan ini. Nah, ini duitnya tidak terlepas dengan tidak bicara tentang hasil. Ya jangan melihat hasil, wah ini ekstrim. Bukan ekstrim, dilarang sama Nabi. Rasulullah SAW yang melarang. Allah yabi'a wa yabta', tidak boleh menjual dan membeli dalam masjid. Berarti penyewaan gedung kawinan apa? Menjual, membeli, ya kan, menjual jasa. Dari Imam Rabbani di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa hukumnya jika ada seseorang iktikaf di masjid dan ia menggunakan alarm dengan bunyi musik untuk membangunkannya dari tidur? Apakah ini terlarang? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Iktikaf di masjid, ibadah mulia. Pakai alarm biar dia bisa bangun, ini juga dapat pahala. Loh kok bisa? Ya, karena kewajiban tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara ini.
Nah, kalau nggak pakai alarm, saya nggak bisa bangun sholat malamnya tidur. Berarti pakai alarm Anda dapat pahala. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Yang salah bukan alarmnya, tapi yang salah adalah bunyi-bunyian yang di alarm kamu. Apa bunyinya? Bunyinya musik. Musiknya ini yang nggak boleh. Musik di luar aja dilarang, apalagi di dalam masjid. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi terus gimana? Pakai alarm-alarm jadul saja. Alarm zaman dulu. Jangan pakai alarm musik. Di luar masjid dilarang, haram. Apalagi di dalam masjid lebih haram lagi. Ya, nah itu. Nah. Kemudian dari Dina Fitriana. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan kru admin dan jamaah dalam ruang Zoom selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Sambil menunggu adzan zuhur. Apakah dengan seperti itu Ustadz? Ya, ini termasuk dilarang. Kenapa? Obrolan kamu bukan obrolan berkaitan dengan manfaat dakwah. Ya, bukan berkaitan dengan dakwah, bukan berkaitan dengan majelis ilmu syar'i, bukan berkaitan dengan manfaat amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berkaitan dengan sosial kemasyarakatan semua. Ini diskusi ilmu yang dilarang di duniawi. Apalagi di situ dengan suara-suara yang rada keras, yang mengganggu orang lain. Terus bagaimana? Nanti saja di luar masjid ngobrolnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita ke yang resen dulu. Ya, silakan Ibu Dewi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustadz, ada dua pertanyaan dari akhwati fillah. Yang pertama begini Ustadz, di Taiwan sendiri itu untuk mendapatkan daging halal itu sangat sulit. Jadi pihak masjid atau musola di sini menyiapkan daging halal di dalam masjid, tapi ada ruangan tersendiri begitu Ustadz. Namun satu atap. Bagaimana Ustadz? Kami apakah boleh membeli atau bagaimana Ustadz, di luar tidak ada Wow, daging? sendiri, nyari kambing sendiri, kemudian masjid yang menyembelih sendiri, lalu dijual ke jamaahnya sendiri. Darurah. Ini saya melihat ini kondisi darurat yang nggak bisa berlaku pada negara yang lain, membolehkan yang haram. Tubihul tuqaddar biqadariha. Yang kedua, dia boleh tapi hanya sebatas apa yang tidak memungkinkan jamaah membeli. Takutnya nanti berembas ke yang lain. Jualan sayur, jualan ini, jualan ini. Ini namanya melampaui batas, nggak boleh. Dia hanya berjualan apa yang tidak mungkin mereka dapatkan di tempat yang lain, nggak mungkin. Ya, maka masjid yang nyedin. Yang lain silahkan Anda peroleh di tempat yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Nah, yang Ustadz, kedua, nah, dan yang kedua begini Ustadz, di sini di masjid atau musola itu untuk tempat untuk menikahkan sesama muslim di sini karena di luar tidak memungkinkan. Dan di dalam musola tersebut menyiapkan segala macam apa yang diperlukan untuk pernikahan, misal dari catering, dari baju dan semuanya disiapkan di komunitas tersebut. Bagaimana Ustadz hukumnya di dalam musola gitu Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Sama jawabannya. Karena ya, tidak
Sampai-sampai saya yang tinggal di sebelah masjid merasa terganggu karena ketika saya sedang berbicara dengan orang lain sampai tak terdengar. Terlebih lagi Anda sakit gigi. Mantep tuh. Ya, jadi bagaimana ini? Apakah di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi? Padahal jeda antara adzan dengan qomat lumayan. Sahabat mengatakan ketika adzan saya di masjid, zuhur. Saya pulang ke rumah, saya ke kuburan Baqi, kemudian saya ke masjid, masih keburu. Ya kan? Masih keburu. Dari masjid, dia pulang ke rumahnya, ke kuburan Baqi, kemudian pulang, masih keburu. Berarti jedahnya lumayan. Adakah selama jeda, mulai dari sholat diwajibkan, sampai Rasulullah SAW wafat, adakah nunggu antara Isya dengan qomat itu melakukan solawat-solawat, pujian-pujian zikir ini? Jawaban tidak ada. Bahkan pernah Rasulullah SAW ketika adzan Isya dikumandangkan, Rasulullah SAW tidak ada. Di rumahnya tidak ada. Seperti hadis Uqbah. Akhirnya kata Uqbah, saya harus mencari Rasulullah SAW, Uqbah bin Amr. Saya harus mencari Rasulullah SAW di tengah malam yang gelap, sambil gerimis, rintik-rintik. Nyari dulu, berarti kan ada jeda. Apakah para sahabat disebutkan di situ baca sholawatan dan zikir? Tidak. Apakah terjadi itu pula di zaman para khulafa Rasyidun? Tidak. Nah, terus ini terjadi di zaman siapa? Ya sekarang, daripada ngadakan syukuran, ngumpul di rumah, baca Yasin, baca Waqiah, baca Ar-Rahman, baca surat Yusuf, biar ganteng. Nah ini yang tidak ada jamaah aturannya. Kalau datang masak makan-makan, perbaikan gizi, toto roso kata orang Jawa Timur, ya silahkan. Nggak apa-apa. Dari hamba Allah di Kalimantan. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kita boleh bekerja sama dengan influencer Panci, di mana dia promosikan barang kita lewat video yang insya Allah aman, karena dia kan laki-laki influencer banci. Oh ya, yang auratnya bukan rambut tapi cukup menutup aurat bajunya. Apakah boleh kita share video promosinya, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Sebelum jawab ini, ada dua kasus di sini. Pertama, masalah influencer sendiri. Kalau influencer itu adalah kebohongan. Kalau yang dimaksud dengan influencer ini adalah kebohongan. Menyajikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Hanya membangun opini publik di tengah masyarakat. Berarti ini bohong dosa besar ini jamaah. Ya, jika yang dimaksud ini adalah kebohongan, menyajikan sesuatu yang tidak nyata. Kadzib itu kan berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti menyajikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk membangun opini publik. Ya, untuk membangun bahwa ini buruk atau ini jelek. Namanya ada ayam goreng, ada telur bulat. Ini kan ya iklan sih, tapi kan ini kan kebohongan jamaah. Nah ada ente beli mie, terus dalamnya ada ayam, paha ayam, terus telur bulat, terus daging khas dalam, daging, si potongan daging. Ya kadzib semuanya. Kebohongan. Sama, membangun opini dengan influencer-influencer yang kebohongan ini ya. Ini satu kasus. Kasus yang kedua, masalah jual beli, dagang, transaksi sama siapa saja boleh, nggak ada masalah. Anda sama banci, mau sama apa, tidak ada masalah secara hukum dagang. Ya, secara hukum dagang tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Dari apa ini? Linanda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya bagaimana hukum dengan penggunaan masjid untuk meruqyah sendiri ataupun ruqyah massal.
Ya aneh, ruqyah massal ini kan berarti ada unsur permintaan. Ya, tapi kalau didatangkan seorang yang minta diruqyah, berarti ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau mau bikin ruqyah mandiri atau pengajian, memberitahukan bagaimana tata cara ruqyah yang syar'i. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, saya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya mau nanya, apa betul wajib bagi laki-laki untuk berjenggot dan berdosakah kalau jenggotnya dicukur? Iya wajib Ibu, karena hadisnya banyak. U'ful liha, ya, u'ful liha, panjangkan jenggot-jenggot kalian. Ya, ini banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, hadis-hadis sahih. Rasulullah menyuruh, memerintahkan, sedangkan perintah itu mengharuskan perbuatan itu hukumnya wajib. Berarti kalau orang dicukur jenggotnya semua berarti dia berdosa meninggalkan kewajiban